Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kita telah melihat ya hasil dari ujian tengah semester kita. Jadi anak-anak Ustaz hendaknya bisa memperbaiki apa-apa saja yang menjadi kekurangan antum ya dalam tengah semester ini. Insya Allah di semester 1 nanti antum bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Perhatikan Ustadz yang belakang. Coba siapa yang paling belakang itu? Nasrul, pindah ke sini, Rul. Ya. Jadi perlu antum ketahui anak-anak Ustadz, banyak di antara antum ini yang masih ya tugas-tugasnya harus dipaksa-paksa, harus tagih-tagih dulu agar bisa mengumpulkan. Ada juga yang sudah ditagih nggak dikumpulkan juga. Jangan seperti itu. Ustaz, kalau antum belum mengumpulkannya nanti, maka untuk rapat semester antum tidak bisa menerimanya. Ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Berarti antum nggak serius dalam belajar. Nggak semangat. Ya kan Najib? Coba Ustadz mau tanya, kita sudah sampai mana Najib? Iya. Ya. Ini ya Ustadz inginkan ya sebenarnya di kelas sebelah kita sudah membuat JIP. Ini sarapan apa antum nih? Di kelas sebelah kita sudah mempraktekkan yaitu membuat sebuah konstruksi bangunan ya, membuat sketsanya dulu. Tapi anak-anak Ustadz nggak tahu Ustadz ini antum mengikuti pembelajaran atau tidak dengan video. Ustadz heran kenapa antum tidak membawa buku gambar hari ini? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Libur kita? Oh, karena vaksin itu ya? Oh, berarti ya coba antum catat dulu untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan. Hah? Iya, catatlah. Kalau antum nggak masuk berarti antum mengerjakannya di rumah. Bagi anak-anak bagi nantilah. Bagi anak-anak Ustadz yang di rumah, pekan depan antum yang masuk, antum mengerjakan di sekolah. Baiklah, yang perlu dipersiapkan untuk pekan depan. Mana spidol kita, Jib? Ya. Untuk pekan depan membawa buku gambar yang A4 aja ya. A4 A3 nanti kebesaran, payah masuk dalam tas antum.
Ya belilah yang baru. Pensil. Penggaris, penghapus. Yang 3P. Oh, iya. Enggak pensil penghapus. Iya. Ya. 3P. Ya. Satu buah sedotan folio. Hah? Ustaz, rumah saya banyak sekali, Ustaz. Rumah di sekitarnya. Oh, boleh terserah antum. Ya. Jadi rumah kita saja, ya. Kita membuat konstruksi bangunan rumahnya. Nah, ya. Jadi antum pilih satu foto, antum berfoto. Nah. Kalau rumahnya berjemput kan, Ustaz? Ya nggak apa-apa. Dia di cosplay, Ustaz. Ya, nanti kita akan buat konstruksinya. Jadi ini yang Maksudnya satu foto itu nanti di foto baru di print. iya, diprintkan. Dicuci atau di print? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, nanti biar kita buat konstruksi rumahnya. Dicuci atau di print? Nah, di print aja lah. Bagian dalam itu Nggak usah, dalam nggak usah. Tampak dari depan saja. dari depan. Iya. Tampilannya rumahnya terbuka atau tertutup? Ya, terbuka, tertutup lah. Pakai apa? Hah? Nanti kita mau membuat sketsanya dulu. Nah, udah ini saja ya. Hah? Bagi anak pondok ya foto ya rumah pondok saja boleh. Ya. Nanti antum fotokopi saja yang udah ada. Jadi bisa bagi-bagi anak pondok, ya kan? Nah, boleh. Dari mana dapatnya? Oh, minta kirim ya. Ya. Taib ya. Jadi biar ini nanti kita akan membuat miniaturnya nantinya akhirnya sesuai dengan tampilan yang ada di foto kita buat, ya. Fotonya istilah kan, Ustaz? Hah? Gempet-gempet macam Ya nggak apa-apa. Sudah? Bagaimana? Fotonya ya harus nampak lah. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Maksudnya kan itu apa, Ustaz? Ukurannya. Iya, kan Ya, silakan. sketsa. Maksudnya buat dulu dari Iya, nanti pokoknya Ustaz kasih tahu setelah kita bikin rumahnya hari ini bukan, Ustaz? kita buat sketsanya pekan depan dulu. Ya. Jadi banyak lagi yang kadang Ustaz yang garing. Yang daring buat dari rumah. Ya, atau kalau antum masuk ya buat di sekolah. Boleh masuk, Ustaz? Tanya wali kelasnya. Nah, oke. Hah? Tanya sama wali kelas lah, Ustaz. Coba. Kalau wali kelasnya antum Ustaz ya tanya sama Ustaz. Ya, coba tanya dulu. Iya. Udah vaksin boleh ya? Belum antum? 11 tahun antum ya? Ya, baiklah Nana Ustadz, ini kita masuk teknologi konstruksi miniatur rumah.
Ya, jadi ini bahan materi kita untuk pekan depan ya. Antum persiapkan bahannya ya. Peralatan dan bahan. Jangan lupa lagi pekan depan. Kalau antum tidak, iya kalau misalnya antum tidak membawa, tidak masuk hari pekan depan, berarti antum mengerjakannya di rumah. Tetap antum kerjakan hari itu juga dengan cara dikirimkan hasil apanya? Sketsa. Ya setelah pembelajaran pekan depan lah. Taib ya, sekarang ini udah Ustaz hapus ya. Cepat sedikit. Nih kok gini kan ini siapa yang? Hah? Yang mana nampak? Ini yang biar nampak di sini. Dah. Nggak usah lah. Hah? Ada tuh? Ya. Baiklah anak-anak Ustaz, ini silakan buka catatan antum dulu. Ya, pekan depan Ustaz sudah jelaskan mengenai teknologi, bermacam-macam teknologi ya, berdasarkan jenis-jenisnya. Ada teknologi rumah tangga, ada teknologi komunikasi, transportasi, dan konstruksi ya. Sekarang kita masuk ke konstruksi anak-anak Ustaz. Ya, jadi perhatikan teknologi konstruksi. Ya. Apa lagi jalan-jalan ini? Teknologi konstruksi. Ya, pertama kita akan membahas tentang perkembangan teknologi konstruksi. Perhatikan. Ya. Jadi pada awalnya ya manusia ya hanya perhatikan memanfaatkan apa yang ada di alam tempat tinggal kita. Ya kan? Ya. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan apa yang ada di alam awalnya ya anak-anak Ustaz, seperti sarana jalan, tempat kemudian jembatan, itu juga memanfaatkan ya keadaan alam. Misalnya dulu orang membuat jembatan itu dari batang pohon, ya kan?
Ya, itu sekarang sudah banyak teknologi yang berkembang, Najib. Dua kali Ustaz panggil antum dalam pembelajaran ini. Jadi, ya, seperti jembatan ya, kemudian jalan juga ya. Sekarang jalan sudah pakai apa teknologinya? Aspal. Ya kan, ada yang dicor juga, ya kan, di beton. Ya. Kalau dulu pakai apa? Cuman jalan setapak saja ya. Tanah. Mungkin ada batu-batu kerikil. Ya. Jadi seiring perkembangan teknologi, ya, teknologi bisa dibuat dengan aspal. Sekarang masih ada nggak kira-kira jalan di daerah? Ada jalan. Iya. Masih banyak. Masuk di tanah. Tanah ya. Udah lama. Ya, jadi masih ada tapi di daerah-daerah pedalaman ya. Berarti belum tersentuh perkembangan teknologi ya. Atau mungkin iya. Perhatikan ilmu pengetahuan teknologi ya sekarang ini sangat berkembang pesat ya. Teknologi itu untuk membantu kita ya, memudahkan kita dalam mengatasi permasalahan kita. Semua permasalahan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sudah bisa ya dibantu atau dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Contohnya apa? Iya, itu juga, ya kan? Misalnya anak pondok rindu sama uminya, ya kan? Bisa dengar suara. Bukan cuma dengar suara aja juga sekarang bisa video call, ya kan? Jadi kalau anak pondok satu pekan itu berapa kali lah boleh diperkenankan video call? Iya, Dip. Satu kali. Durasi 5 menit. Enggak ada, bebas. Masya Allah, lumayan ya. Ya. Lepas rindu ya, Jip. Sekalian minta uang jajan lagi. Transfer. Nah, ya itu juga termasuk kemudahan-kemudahan ya yang kita alami ya dengan perkembangan teknologi ini. Begitu juga dengan teknologi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jalan, jembatan, rumah. Ini kebetulan bisa ya. Ada, kalau antum pernah lihat nggak dulu bagaimana bentuk konstruksi bangunan rumah-rumah zaman dulu? Iya, walaupun dia nggak dari kayu, tapi bentuk bangunannya modelnya beda-beda ya. Kalau sekarang lagi trennya apa nih? Bentuk desainnya apa nih? Desainnya apa? Desain apa namanya? Desain minimalis ya kan? Kalau dulu kita lihat tuh, apalagi kalau kita melihat jenis bangunan rumah tradisional ya. Siapa yang pernah ke Istana Maimun, siapa? Pernah semua ya? Bagaimana lah itu menurut antum? Di konstruksinya, desainnya? Coba Ustadz tanya si Najib dulu. Najib yang masih hangat ini di pikirannya. Kapan terakhir, Jib? Udah lama. Berarti udah nggak hangat kali. Udah dingin. Kayak mana menurut antum? Besar. Dan memakan tempat. Memakan tempat lah kok udah besar. Iya, besar. Oke, kalau menurut si lupa Ustaz. Rizky. Ki. Menurut antum Ki, gimana tuh? Ya besar lah namanya. Namanya istana. Istana kalau kecil tuh bukan istana namanya. Itu namanya gubuk derita. Ya, Istana Maimun namanya ya kan? Oh. Enggak, bangunannya Niki. Kita bicara tentang lihat bangunannya. Nah. Tradisional gitu. Ya. Apa yang paling menonjol menurut antum dari bentuknya? Ya biasa. Nah, silakan. Si Najib siapa? Razan. Sengnya? Kayak mana sengnya? Iya.
Antum pernah nggak lihat-lihat? Ya kan kita coba ya. Coba Ustadz melihat nih, coba kita lihat nih. Kita kan bisa menilai sesuatu itu ya berdasarkan sudut pandang kita kan. Kalau orang melihat, waduh masjid ini, tengok ya kan, banyak kali kayu berserakan, misalnya gitu kan. Padahal ya itulah yang di dalam pikiran dia. Kalau antum melihat Istana Maimun, mungkin sudut pandang antum, waduh, ini atapnya Ustadz berbeda, ya kan? Ya yang lain mungkin beda juga. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita ejek-ejek, ya kan? Bagaimana menurut antum? Atapnya kenapa? Tradisional ya. Dari bahan apa lah itu kira-kira? Batu. Ya, coba sini. Ilham. Antum. Coba. Iya, gimana? Bangunannya dipadukan dengan modern. Ya. Jadi itu dia. Ya. Kita bisa lihat ya dari materialnya, kemudian kita bisa perhatikan juga ya bahan-bahannya. Ya bentuk konstruksinya tentu. Kalau Istana Maimun itu bertingkat nggak? Tingkat ya. Luas enggak? Luas tentunya ya. Jadi kita bisa lihat ya bentuk-bentuknya. Kemudian ya bahan-bahan yang digunakan dalam bangunan ini, kita bisa lihat bahan-bahan ini adalah bahan-bahan alami ataupun ada bahan-bahan buatan contohnya ya. Kalau zaman dahulu orang membuat rumah itu ya dari kayu, sekarang sudah ada yang dari beton ya, semen, batu bata ya kan, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya rumah-rumah tradisional ya banyak menggunakan bambu-bambu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang Ustaz rasa sudah sulit sekali menemukan jenis ya rumah yang dari bahan bambu ya kan. Adapun paling orang sebutnya apa tuh? Gubuk ya, seorang sebutnya sebagai gubuk. Ya bentuk rumah juga, tapi bukan rumah untuk tempat tinggal biasanya ya kan. Nah, seperti itu. Karena kekuatannya ya itu tidak begitu bagus dibandingkan bentuk konstruksi bangunan yang menggunakan bahan batu ya atau cor. Ya, silakan. Kalau rumah kayu dulu itu kenapa bisa kuat? Kalau Kayu zaman dulu. iya. Ya, sebenarnya ya tergantung konstruksinya ya. Ya kan? Kalau kita membuat sebuah bangunan itu dia bisa kuat tuh tergantung dari konstruksinya. Selain bahannya juga. Sebenarnya dari bahan kayu, nanti antum masuk ke dalam tenggorokan antum tuh, jadi kerjaan. Ya. Dari bahasanya dari bahan itu dari konstruksinya, ya kan? Sama kayak misalnya antum nih buat konstruksi kursi nih. Ini ada kursi nih. Ini ada dua jenis kursi. Tentu ini ada konstruksinya kan? Nah, ada dua jenis kursi. Coba antum Ustadz suruh tengok ke depan ya. Nih. Sama-sama kursi, sama-sama dari besi, tapi coba lihat kira-kira kursi mana yang konstruksinya lebih baik dan lebih kokoh. Yang ini? Bukan yang ini? Kenapa? Antum bisa menilai ini? Ya, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Antum? Ini sama-sama besi ini. Sama-sama besi. Ya. Nah. Ya, silakan. Menurut antum? Menurut antum apanya? Kualitasnya, Ustaz. Kalau yang kayu itu kan kalau misalnya kualitasnya bagus, terjamin setengah lama. Besi itu kan kalau misalnya besinya kurang kualitasnya benar-benar. Coba ya, ini kursi ini, coba antum perhatikan, sebenarnya sama
sama. Kalau ini sandarannya kayu, ini juga sandarannya kayu. Kalau ini alas duduknya kayu, ini juga alas duduknya kayu. Cuman kenapa antum bisa sama-sama rangkanya dari besi? Kenapa antum bisa menyebutkan bahwa ini konstruksinya yang sebelah kiri ini lebih kokoh, sebelah kanan ini nggak kokoh? Ya Jib, kenapa Jib? Ya. Ya, jadi sebenarnya seperti ini anak-anak Ustaz ya. Kalau kita lihat teknik pengerjaannya, kemudian ya konstruksinya juga berbeda. Ya, kalau ini tekniknya nih main sambung ya anak-anak Ustaz. Perhatikan ya, bagian sudut-sudut ya, bagian sini tuh disambung. Ya, seolah-olah ini kurang kokoh dan memang ternyata memang kurang kokoh dibandingkan ini ya. Selain bentuk lasanya yang lebih kokoh, lebih bagus, kemudian ini coba perhatikan ya. Bagian rangkanya ini dia tidak ada sambungannya. Ya kan? Sementara ini ada sambungannya. Ya kan? Iya. Kalau ini kan tentu kalau antum goyang-goyang ini nggak patah, orang dia nggak sambungan. Ya, nggak patah karena dia nih cuman ditekuk saja. Nah, jadi seperti itu. Konstruksi itu penting ya, berarti ya. Jadi jangan antum pikir, ini pakai kayu nih, Ustaz, pasti dia mudah roboh nih rumahnya. Belum tentu. Ya kan? Justru rumah-rumah tahan gempa tuh ada yang dari kayu ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi itu penting tuh. Kayak misalnya kita lihat bangunan ya, ini rumahnya kok bentuknya apa namanya tinggi, tapi kok kayaknya ngeri ya. Pernah antum lihat masuk ke dalam mall, ada satu mall bertingkat, tapi antum kok ngeri masuk ke situ? Pernah nggak di Medan ini? Ustadz ada satu jenis mall yang Ustadz takut Ustadz masuk situ. Bukan masalah pondasinya, tapi masalah kekokohan bangunannya. Ada ya yang Medan itu di mana itu? Nah, pernah antum masuk? Nah. Ya, silakan. Gimana? Itu namanya Medan Plaza. Antum belum lahir tuh ya? Udah ada? Iya, waktu kebakaran antum udah lahir? Ya, itu salah satu contohnya ya anak Ustaz ya. Jadi kita masuk lagi ya. Ya, nanti siapa yang mau nanti buku e-booknya, elektronik bukunya, boleh minta sama Ustaz, Ustaz ada ya. Iya, tapi nanti sebutkan nama dan kelasnya saat men-chatting Ustaz. Kemudian perhatikan anak-anak Ustaz ya, jenis-jenis proyek konstruksi. Ya, jadi banyak ya masyarakat mengartikan bahwa bangunan adalah rumah, gedung, jembatan atau sarana prasarana lainnya. Ya, pekerjaan proyek, bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup ya, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah atau di air. Ustadz pernah melihat ada sebuah hotel ya, hotel itu yang lantai satunya itu di bawah laut. Ya kan? Di bawah laut. Jadi ketika membuka jendela, iya, ketika membuka jendelanya itu ada lautnya, nampak ikan hiunya, nampak ikan-ikan. Iya. Tapi ketika ada enggak lah. Karena dindingnya kaca, Hah? Ada juga ya? Nah, dindingnya kaca. Jadi dia konstruksinya berarti sangat bagus ya, kokoh ya. Bayangkan dia di pondasinya itu ada di bawah laut, ya, sebuah hotel. Tukang-tukangnya itu ya Berani antum? Kira-kira tinggal di situ berani nggak? Berani.
nggak apa tuh? Tenang nggak kira-kira antum? Ketika samping tempat tidur antum ada hiu lewat. Ya. Ya. Ya, jadi ini tadi jenis ya. Jenis proyek konstruksi. Ya. Jadi konstruksi itu ada, yang pertama adalah proyek konstruksi ya bangunan perumahan. Nah, atau pemukiman. Mana? Iya ya. Nah, diskon dia. Perumahan ya ataupun pemukiman. Berarti ini rumah-rumah ya. Seperti apa tuh? Perumahan, kemudian villa, apartemen ya kan? Ya. Boleh berapa hari? Iya, Ustaz tanya kok. Ustaz tanya. Iya. Ya. Jadi kegiatan pembangunan jenis ini dilakukan dengan dua cara, ya. Kegiatan pembangunannya ini dilakukan dengan dua cara. Dengan cara pribadi ataupun dengan cara massal. Massal tahu? Tahu. Apa? Rame-rame bersama-sama ya kan? Iya, kalau misalnya buat apartemen, bisa antum sendiri buat apartemen? Nggak bisa. Apalagi kalau buat apartemen sama menggunakan. Iya. Ya. Ya, contohnya membuat perumahan ya anak Ustaz ya. Nah, ini rata-rata pasti kalau tinggalnya di daerah Johor, daerah Medan Johor, ya kan? Dan sekitarnya pasti rata-rata tinggal di daerah perumahan, ya kan? Iya kan? Nah, di sini dalam proyek perencanaan pembangunan, ya, perlu ya perencanaan yang matang, ya. Kalau buat rumah itu yang perlu diperencanakan apa? Kira-kira? Bahannya, kualitasnya, rancangannya, Kalau di perumahan, membuat sebuah perumahan apa yang perlu? Iya. Terus? Ya, perlunya kita ya memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, seperti fasilitas jalannya, air bersih, listrik, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya antum punya rumah misalnya, itu yang aduh. Nah, ini termasuk nih konstruksinya kurang bagus nih. Udah nyangkut. Udah mulai lengket-lengket baju Ustaz. Ya kan? Kurang apa ya? Desainnya apanya nih? Sama teknik pengerjaannya kurang rapi ya. Kalau ini nah, ini nggak nyangkut-nyangkut nih celana Ustaz nih. Baju Ustaz. Ya kan? Nah, kalau ini ini perlu diperhatikan nih dalam membuat desainnya. Nanti. Ya, kalau goyang-goyang nih mungkin udah nggak ini lagi ya. Udah bisa dipensiunkan nih kayaknya. Ya.
Bukan, yang duduk nggak ikhlas ini. Ya. Nah, yang kedua adalah proyek bangunan konstruksi bangunan gedung. Proyek konstruksi bangunan gedung. Ya. Bangunan gedung. Ini yang siapa nanti cita-citanya menjadi seorang arsitektur? Wah. Ada yang cita-citanya? 50% jadi antum jangan ngejek. Nanti siapa tahu 10 tahun, 20 tahun lagi, ya kan? Si Najib jadi anak buahnya si Khalil. Nah. Ya, tentunya anak-anak Ustaz perhatikan, konstruksi bangunan gedung ini merupakan ya pekerjaan ya, proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi ya. Jadi kita bisa lihat kalau di Kota Medan ini udah banyak ya gedung-gedung ya, ya kan? Kalau di daerah tempat kita nggak ada ya? Gedung zaman di daerah saya. Ada satu gedung yang nggak ada bangunannya, tahu tuh? Ada satu gedung yang nggak ada bangunannya. Namanya apa? Gedung Johor. Mana bangunannya? Nggak ada bangunannya kan? Tapi yang nggak ada kan? Karena apa? Karena nama daerahnya Gedung Johor. Iya kan? Siapa yang nggak orang Johor sini? Antum orang Johor nggak? Nggak. Ada juga Gedung Harca namanya. Tinggal di. Ada juga Gedung Harca. Gedung ya tapi. Gedung Harca itu bukan museum itu? Bukan. Jalan di depan museum itu. Iya. Gedung Johor, Gedung Harca nggak ada bangunan. Tapi anak-anak Ustaz, karena waktu kita sudah habis ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup pembelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.